untuk pembahasan pertama yaitu tentang kekuatan sosial politik ekonomi agama Katolik di dunia, di Indonesia, dan di Banyumas. Yang pertama, pembahasan tentang kekuatan politik di dunia. Vatikan sebagai moral power dalam dunia internasional. Vatikan diakui sebagai sebuah negara berdaulat oleh Italia, di mana Vatikan ini diakui tidak hanya sebagai kiblat agama Katolik sedunia. Vatikan melalui paus para pejabatnya selalu aktif menyuarakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian ke seluruh dunia. Dalam hal ini, Vatikan selalu melihat berbagai isu global dan kacamata Gereja Katolik. Yang kedua, pengembangan sosial ekonomi di Indonesia atau PSE di Indonesia. Pengertian dari PSE ini merupakan tim ini menangani perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi kegiatan dalam upaya mengembangkan aspek sosial ekonomi umat dan masyarakat. PS ini mempunyai prioritas untuk memberdayakan kaum kecil, kaum lemah, tersingkirkan, dan agar dapat mencapai kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga, di Banyumas, adanya Gua Kaliori yang berada di Kabupaten Banyumas merupakan salah satu tempat ziarah yang banyak dikunjungi umat Katolik dari daerah sekitarnya. Selain sebagai tempat ziarah bagi umat Katolik di Purwokerto, ada dua tujuan berdirinya Gua Kaliori di Banyumas dalam bidang perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat di sekitar lokasi gua dan melestarikan lingkungan. Pokok-pokok ajaran agama Katolik. 10 perintah Allah. Yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Yang kesembilan, jangan mengingini istri sesamamu. Kemudian yang terakhir, jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. 5 perintah gereja. Yang pertama, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan. Yang ketiga, berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Yang keempat, mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. Yang kelima, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. 2 perintah kasih. Dalam perintah ini tercakuplah segala perintah yang lain. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. 8 sabda bahagia. Yang pertama, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Yang kedua, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Yang ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Yang keempat, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Yang kelima, berbahagialah orang yang berbelas kasihan, karena mereka akan beroleh belas kasihan. Yang keenam, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kemudian yang ketujuh, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kemudian yang kedelapan, berbahagialah orang yang dianiaya karena melakukan kehendak Allah. Pokok-pokok iman agama Katolik. Yang pertama, ada satu Allah saja. Yang kedua, Allah adalah hakim yang maha adil. Ia membalas yang baik dan menghukum yang jahat. Yang ketiga, ada 3 pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang keempat, Allah Putra telah menjadi manusia, menderita sengsara, wafat disalib, dan bangkit demi keselamatan kita. Yang kelima, jiwa manusia kekal atau tidak dapat mati.
Yang terakhir, rahmat Allah mutlak perlu agar manusia memperoleh keselamatan. 18 Masehi, dalam perayaan Idul Fitri tahun 1439 Hijriah, Dewan Kepausan menyampaikan pesan yang ditandatangani di Vatikan. Pada tanggal 20 April 2018, oleh Jean-Louis Kardinal Tauran dan Uskup Miguel Angel Guizot, MCCI, untuk dialog antar agama. Pesan tersebut berisi Kristen dan Muslim dari persaingan menuju kerjasama. Dijelaskan juga dalam pesan tersebut bahwa semangat persaingan telah terlalu sering menandai bahwa hubungan masa lalu antara orang Katolik dan Muslim. Konsekuensi negatif akibat semangat itu adalah kecemburuan, saling tuduh dan ketegangan. Dan dalam beberapa kasus agama diperalat sebagai alat adu domba, terutama karena kepentingan pribadi dan motif-motif politik. Persaingan antara agama seperti itu melukai citra agama dan pengikutnya, dan menumbuhkan pandangan bahwa agama bukanlah sumber perdamaian, tetapi sumber ketegangan dan kekerasan. Dalam pesannya, Dewa Kepausan menyampaikan bahwa hal itu bisa dicegah dengan cara mengingat kembali nilai-nilai agama dan moral yang mereka miliki bersama, dan mengakui perbedaan mereka. Sebelum mengakhiri pesannya, Dewan Kepausan berpesan agar umat Islam dan Katolik dapat bekerja sama dan saling menghormati untuk menciptakan kerukunan dalam masyarakat. Dewan Kepausan juga mengucapkan selamat menjalani puasa dan merayakannya dengan penuh sukacita, dan memastikan kepada kalian solidaritas kami dalam doa. Relasi Islam dan Katolik di Indonesia. Pada awalnya, hubungan orang Portugis yang beragama Katolik dengan penduduk Muslim di Ternate berjalan harmonis karena kedua belah pihak menyadari adanya keuntungan kerjasama perdagangan di daerah tersebut. Dari tahun 1532 dan selanjutnya, para pendeta berkebangsaan Portugis mulai aktif menyebarkan ajaran agama Katolik kepada penduduk asli, dan pada akhir abad ke-16 sekitar 20% penduduk Maluku bagian selatan diklasifikasikan sebagai umat Katolik, yang artinya mereka masih mampu menyebarkan agama Katolik meskipun mereka di sana minoritas. Pada saat ini Katolik dan Kristen adalah agama minoritas. Pada akhirnya saat mereka menyadari posisi mereka sebagai minoritas, akhirnya mereka berusaha menjalin hubungan baik dengan umat Islam sebagai mayoritas agar mendukung adanya penjagaan persatuan Indonesia. Relasi Islam dan Katolik di Banyumas. Di Banyumas pada tahun 2016 tercatat oleh BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas sekitar 11.293 orang yang beragama Katolik. Artinya meskipun minoritas, agama Katolik masih bisa berkembang dengan pesat di daerah Banyumas. Terkait hubungan antara Islam dan Katolik di Banyumas, memiliki hubungan sosial yang baik. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya desa sadar kerukunan yang ditunjuk oleh pemerintah pada tahun 2019, yaitu Desa Banjarpanepen, Kecamatan Sumpyuh, yang memiliki 5 agama lebih dalam satu desa sekaligus. Mereka tidak ada terjadi konflik hubungan agama.